Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Larsati dengan NIM C0D018067. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Kewajiban Jangka Panjang. Klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah salah satu produk hutang pembayaran atau pelunasan yang diberikan tenggat waktu yang cukup lama, atau bisa dibilang waktu pelunasan dan pinjaman cukup lama. Waktu pelunasan diberikan lumayan lebih lama, bisa lebih dari 1 tahun. Untuk melunasi hutang jangka waktu panjang, umumnya sebuah perusahaan akan menggunakan aktiva lancar dengan memperhitungkan sebuah pendapatan yang di luar hutang jangka pendek. B. Pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. Obligasi merupakan surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sementara bunga obligasi adalah imbalan yang diterima pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenai pemotongan pajak penghasilan bersifat final. B. Akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap. Pada dasarnya aset tetap tidak untuk dijual karena bukan sebagai barang dagangan, tetapi sebagai penunjang perusahaan untuk menjalankan usahanya selama umur ekonomis yang sudah ditentukan. Harga tetap untuk dijual karena beberapa hal. Yang pertama, karena perusahaan membutuhkan tambahan dana. Kedua, perusahaan berganti teknologi. Yang ketiga, perusahaan akan ditutup. C. Akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. Menurut PSAK Nomor 16 Revisi 2007, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaat. Penyusutan dilakukan terhadap aset terwujud dengan syarat aset tetap berwujud. Pengelompokan aktiva tetap untuk penyusutan dalam pajak. Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan pajak sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ada metode saldo menurun dan metode garis lurus. Akuntansi pajak pertukaran aset tetap. Menurut PSAK Nomor 16 Revisi tahun 2007, suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran dan pertukaran sebagian biaya diukur pada nilai wajar. Akuntansi pajak atas revaluasi aset. Revaluasi aktiva tetap berdasarkan undang-undang. Wajib pajak yang dapat melakukan revaluasi adalah wajib pajak badan dalam negeri yang terletak atau berada di Indonesia. Kesimpulannya, aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimasukkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pada dasarnya, harta tetap tidak untuk dijual karena bukan sebagai barang dagang, tetapi sebagai penunjang perusahaan untuk menjalankan usahanya selama umur ekonomis yang sudah ditentukan, tetapi tidak menutup kemungkinan harta tetap dijual. Sekian makalah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.